Para sahabat hati dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Percikan Hati, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2020, bersama dengan Gereja Universal, kita memperingati Santo Alfonsus de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Pada bulan yang baru ini, kita juga akan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Kitab Yeremia bab 26 ayat 11 sampai dengan ayat 16, dilanjutkan ayat 24, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Kedua bacaan ini mengisahkan tokoh-tokoh atau hamba-hamba Allah yang setia melaksanakan tugas pewartaan yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Meskipun mereka harus ditangkap, dianiaya, dan bahkan dihukum mati, mereka tidak gentar untuk senantiasa menyatakan warta kebenaran, keadilan, dan kebaikan di tengah bangsa Israel. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan Nabi Yeremia yang juga ditangkap setelah dia menyampaikan nubuat tentang kebenaran, tentang keadilan kepada bangsa Israel. Begitu juga Yohanes yang juga ditangkap oleh Herodes terkait karena dia pernah menegur Herodes, sebab Herodes telah mengambil istri saudaranya sendiri, yaitu Herodias. Oleh karena teguran itu, Herodes kemudian menangkap Yohanes Pembaptis dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan pada akhirnya, pada momen yang ditunggu-tunggu, Herodias yang juga benci terhadap Yohanes Pembaptis memanfaatkan momen untuk menghukum atau membunuh Yohanes Pembaptis. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, kerap kali dalam mewartakan kabar sukacita, kebaikan, kebenaran, dan keadilan, kita seringkali menemukan rupa-rupa tantangan dan kesulitan. Tidak semua orang sepaham dengan apa yang kita sampaikan, dan tidak semua orang menyukai apa yang kita kerjakan. Selalu ada cara bagi mereka untuk menyingkirkan orang-orang yang menyuarakan kebenaran, orang-orang yang menyuarakan keadilan. Dan inilah yang dialami oleh nabi, oleh utusan-utusan Tuhan. Bahkan Yesus Kristus pun sendiri, ketika dia mewartakan kabar sukacita dan kegembiraan, kehidupannya berujung pada penderitaan, dan dia dibunuh dan disalibkan di puncak Golgota. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar dari tokoh-tokoh yang kita dengarkan dalam warta kitab suci hari ini, dari Nabi Yeremia, dari Yohanes Pembaptis, bahkan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, untuk jangan pernah takut mewartakan kebenaran di dalam kehidupan masyarakat kita masing-masing, di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan juga di tengah bangsa dan negara kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran kapanpun, dimanapun kita berada. Marilah kita mohon rahmat Roh Kudus supaya Dia memampukan kita agar kita berani untuk bersaksi tentang kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.